Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya? Para petani, nelayan, buruh seluruh Indonesia sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, saudaraku, beberapa hari ini saya itu melihat beberapa video yang banyak fokus ke hilirisasi, baik nikel atau CPO, kemudian batu bara, yang sampai sekarang sering kita lihat di video-video baik itu TikTok ataupun YouTube. Kita akan menanggapi bahwa hilirisasi itu untuk Indonesia sangat perlu sekali. Tidak bisa dihindari bahwa hilirisasi itu akan membuat Indonesia lebih kuat, lebih gagah lagi di hadapan dunia daripada seperti saat ini. Masih banyak para orang-orang yang punya duit, mungkin dia mengharapkan hilirisasi ini tidak bagus, kemudian hasilnya tidak banyak, kemudian masih banyak memakan waktu. Tidak seperti itu kalau menurut saya. Hilirisasi itu sangat perlu sekali. Karena apa? Ini akan membuat fondasi ekonomi kita lebih kuat. Kita tidak tergantung lagi sama negara lain. Kalau negara lain, ya dia sangat mengharapkan hilirisasi ini tidak berjalan. Karena apa? Mereka mengharapkan material-material mentah yang masih murah mereka ambil, kemudian mereka kelola, dan hasilnya itu dijual lagi ke Indonesia. Ini kan sebuah kelucuan lawakan-lawakan zaman dulu yang mungkin orang-orang yang mengharapkan hasil dari situ dia masih mau berkecamuk di bidang-bidang hilirisasi ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hilirisasi itu penting dan sangat perlu sekali. Saya mau ini pakai bahasa gampang, bahasa yang mungkin gampang kita serap. Kenapa? Seandainya hilirisasi itu menghasilkan 1 miliar dalam satu proses, kemudian kita di penjualannya itu menghasilkan 1 miliar, sama-sama 1 miliar, tapi di penjualan material raw tadi itu kita tidak mengeluarkan tenaga, sama-sama 1 miliar hasilnya, itu masih bagus hilirisasi, saudara. Karena apa? Sudah berapa tenaga yang bisa kita serap? Anak-anak bangsa yang sudah bisa kita pekerjakan. Dan mesin hilirisasi itu bukan modal yang habis, tapi dia adalah modal investasi yang bisa digunakan beberapa tahun ke depan. Nah itu, kenapa hilirisasi ini perlu? Pertama, bahwa yang kita buat, kita bangun hilirisasi itu tidak semerta-merta pada saat itu juga habis, tapi dia masih bisa berjalan 5 atau 10 tahun ke belakang. Yang kedua, berapa banyak tenaga yang sudah bisa diserap dari hilirisasi itu? Keuntungannya apa? Bahwa kita sudah memberikan lapangan kerja untuk para generasi kita. Kalau kita menjual barang mentah, nggak ada tenaga kerja yang bisa kita serap banyak untuk proses itu. Tidak ada. Makanya kalau ada orang yang menganggap hilirisasi itu tidak bagus, mohon maaf, ini sebetulnya memihak kepada Indonesia atau kepada negara lain? Pertanyaannya. Oke, saudara-saudaraku, kita tidak perlu ragu, pemerintah tidak perlu ragu. Saya rasa dari sekian banyak masyarakat Indonesia, hilirisasi pasti akan mendapat dukungan dari masyarakat luas. Karena apa? Banyak menguntungkan pemerintah, kemudian banyak menyerap tenaga dari generasi-generasi muda sekarang, sehingga kita mengurangi pengangguran yang ada. Oke, saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan. Saya tunggu komentar Anda. Kita pecahkan permasalahan bangsa ini bersama-sama. Jangan sampai kita cuma menjadi orang yang tukang cemooh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.